Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Sudahkah hari ini kita bersedekah subuh walaupun Rp1? Karena sedekah itu membuat kita lebih mudah menangkap pelajaran dan selalu dapat lindungan dari Allah. Jangan lupa selalu pakai masker dan jaga jarak agar kita mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Hari ini kita akan masuk pertemuan pertama, yaitu tentang dimensi 3. Adapun materinya adalah kedudukan, titik, garis, dan bidang. Kita mulai yang pertama. Di sini kami tampilkan gambar sebuah kubus yang nanti sebagai alat peraga untuk kita semua. Pertama, kedudukan titik pada titik. Kedudukan titik pada titik, kita bisa menghubungkan kedua titik itu. Itu juga merupakan jarak antara kedua titik. Yang kedua, hubungan antara titik dan garis itu kemungkinan hanya ada dua, yaitu titik di luar garis atau titik terletak pada garis. Contoh pada kubus ini, titik F itu terletak di luar garis AB, sedangkan titik B itu terletak pada garis BC. Dan contoh yang lain bisa kalian sebutkan juga nanti pada menjawab pertanyaan yang sudah ada. Yang kedua, kedudukan titik pada bidang. Kemungkinan juga ada dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Kalau dalam kubus ini, maka titik F bisa dikatakan terletak pada bidang ABFE, sedangkan garis titik G itu di luar garis ABFE. Sekarang kita masuk pada yang berikutnya, yaitu kedudukan antara garis dengan garis. Kita berikan contoh di sini, misalkan alat tulis ini merupakan adalah garis, dua garis. Kemungkinannya ada dua, yaitu satu, garis itu berpotongan. Contoh garis berpotongan selalu menghasilkan satu titik persekutuan. Di sini kita lihat pada kubus di sini adalah garis EF berpotongan dengan FG. Dikatakan bahwa F titik F itu adalah titik persekutuan antara garis EF dan FG. Yang kedua, kedudukan garis adalah sejajar. Dikatakan sejajar berarti kedua garis itu tidak punya persekutuan. Dengan kata lain, apabila dua garis diperpanjang, dia tidak akan pernah memotong. Dan mohon maaf, ada lagi yang kedudukan yang ketiga, yaitu garis bersilangan. Artinya apa? Garis itu tidak berpotongan tapi juga tidak sejajar. Kalau kita lihat pada kubus ini, garis yang bersilangan antara AB dan CG. A, B, dan CD. Ini adalah contoh dua garis yang bersilangan. Baik, kita lihat kemudian tentang kedudukan garis pada bidang. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, garis terletak pada bidang dan garis di luar bidang. Contohnya, kita lihat di sini, garis BF itu terletak pada bidang ABFE. Sudah jelas? Garis BF terletak pada bidang ABFE. Sedangkan yang terletak di luar bidang adalah garis CG itu terletak di luar bidang ABFE. Sampai di sini bisa dimengerti? Kemudian berikutnya adalah kedudukan antara dua bidang. Kemungkinannya ada dua, yaitu berpotongan dan sejajar. Kita lihat di sini dua bidang yang berpotongan. Contohnya bidang ABFE dengan BCGF. Selalu setiap dua bidang berpotongan selalu menghasilkan satu garis persekutuan. Kalau kita lihat di sini, bidang ABFE dengan bidang BCGF, garis persekutuannya adalah BF atau bisa juga dibaca FG. Asal menggambar kubusnya harus kita ikuti aturan. Kalau kubus itu adalah ABCD, EFG, maka E-nya itu di atas A.
Yang sering salah, kita menggambar A, B, C, D, E-nya tidak di atas A, maka semuanya akan menjadi rumit. Sampai di sini, kita lihat nanti tugas-tugas yang akan kita tampilkan pada berikut ini. Siswa sekalian, mari kita mencoba apa yang kita tangkap tadi. Lihat kubus itu, di sana ada garis E dan G dihubungkan dan F dan H dihubungkan sehingga titik potongnya adalah kita beri nama titik B. Nah, mari kita isi beberapa pertanyaan berikut. Amati kubus itu. Mari kita mulai. Nomor 1. Perhatikanlah titik E terletak titik-titik dengan garis DH. Kita lihat DH dan kita lihat titik E. Maka jawabannya adalah E terletak di luar garis DH. Sekarang mari kita lihat soal pertanyaan nomor 2. Perhatikan di sana titik P terhadap garis EG. Apa kira-kira jawabannya? Iya, benar. Titik P terletak pada garis EG. Sekarang yang ketiga, perhatikan titik A. Dan perhatikan juga bidang ACGE. Kira-kira apa jawabannya? Titik A terletak pada bidang ACGE. Jadi itu terletak pada. Mari kita lihat pertanyaan yang keempat. Titik E, perhatikan titik E, dan perhatikan bidang DCG di bidang belakang itu. Apa kira-kira jawabannya? Maka titik E terletak di luar bidang DCG Sekarang perhatikan pertanyaan yang kelima tentang garis dengan garis. Perhatikanlah garis AC dan perhatikan juga garis EG. Bagaimana kedudukan dua garis ini? Jawabannya AC sejajar dengan garis EG. Bisa dimengerti semuanya? Mari kita lihat sekarang pertanyaan yang keenam, yaitu garis BG dan bidang BCGF. Perhatikan BG dan bidang BCGF. Kira-kira bagaimana kedudukan dua garis dan bidang ini? Maka jawabannya adalah BG terletak pada bidang BCGF. Nah, perhatikan pertanyaan yang terakhir, yaitu bidang ABFE, ABFE dan bidang DCG. Bisa dilihat? Bisa diperhatikan? Apa jawabannya kira-kira? Bidang ini, bidang ABFE sejajar dengan bidang DCG. Sampai di sini ada contohnya dan berikut ada tugas untuk kalian menyelesaikannya